Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Miao Miao di sini. Di tips and sharing aku kali ini, aku akan sharing sekaligus kasih tips ke kalian mengenai kriteria masuk kerja ke SPBU. So, kira-kira seperti apa ya videonya? Buat kalian yang penasaran videonya seperti apa, stay tune terusnya. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel Miao Miao dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah aku jelaskan di video aku sebelumnya, bahwasanya SPBU tidak membuka lowongan kerja secara terbuka. Maka dari itu kalian pastinya tidak tahu kan kriteria apa saja sih yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk SPBU. Nah, jadi di sini ada beberapa yang mungkin aku bisa ambil kesimpulan atau bisa aku share ke kalian mengenai kriteria di SPBU yang sudah aku alami gitu ya. Jadi di sini untuk kriterianya itu sendiri untuk di SPBU tuh kayak nggak belibet kayak di perusahaan lain ya, seperti yang di Indomaret atau di Alfamart atau di Borma, di Kria gitu kan. Banyak tuh kriterianya, dari mulai pendidikan atau mungkin dari mulai tinggi badan, berat badan, itu kayak yang itu sangat diperhatikan. Nah, untuk SPBU itu sendiri gitu, ini aku ngambil dari pengalaman aku sendiri ya. Untuk kriterianya di sini aku akan ambil apa sih kelebihan di SPBU itu, apa yang tidak memberatkan kita gitu. Kriteria apa sih yang tidak memberatkan kita? Itu yang pertama yaitu masalah tinggi badan. Nah, untuk di SPBU itu sendiri tinggi badan tidak dipermasalahkan ya, tidak seperti yang lain, karena semua perusahaan mempunyai peraturan masing-masing. Dan kayak aku selalu tuh kerja di SPBU karena tidak memberatkan kita calon karyawan, yaitu mengenai tinggi badan itu. Kalau dia yang lain tuh dipertimbangkan, tapi untuk di SPBU itu sendiri kalian tenang aja, mau kalian yang tinggi atau mungkin kalian kurang tinggi, kalian tetap bisa kerja di SPBU. Itu kelebihan pertama, kriteria yang tidak memberatkan kita. Yang kedua itu berat badan. Untuk berat badan itu sendiri di SPBU tidak menghiraukan juga, karena ya kalian mau yang gendut, mau yang kurus, mau yang sedang, atau mungkin mau yang gede banget, itu nggak ngaruh gitu. Yang penting kalian kerja aja, bisa kerja, terus kalian emang benar-benar perhitungannya bagus, kalian akan dipekerjakan di SPBU. Jadi buat kalian nih yang tinggi badannya mungkin kalian rendah, atau mungkin tinggi atau kurang tinggi, gendut atau mungkin kurang gendut, kalian gak usah khawatir karena kalian masih bisa kerja di SPBU. Next, kriteria selanjutnya yaitu usia atau umur. Nah, itu kalau untuk di SPBU sih kayaknya nggak ngaruh juga ya, mau kalian masih muda atau mungkin kalian sudah agak-agak tua, itu kayaknya nggak ngaruh juga ya. Yang penting kalian bisa kerja. Tapi itu juga tergantung dari perusahaannya sih. Jadi kayak SPBU-nya tuh butuh yang generasi muda atau mungkin campur lah, bebas, yang penting bisa kerja atau perhitungannya bagus gitu ya. Tapi untuk perusahaan aku sendiri kayak jarang sih ya yang agak tua atau mungkin udah umurnya tuh udah lanjut gitu, kayak jadi banyak yang generasi muda gitu. Jadi untuk usia atau batasan umur itu tergantung perusahaannya itu sendiri ya. Next, kita lanjut ke kriteria selanjutnya, itu pendidikan. Nah, untuk pendidikannya itu sendiri ya mungkin dari SMA SMK ke atas ya, karena untuk SMP atau dari SMP ke bawah itu mungkin jarang ya ada yang mempekerjakan. Tapi aku juga nggak tahu ya di perusahaan lain seperti apa, tapi ini menurut pemahaman aku sendiri itu dari persyaratan itu untuk pendidikan dari SMA ke atas, SMA bahkan lebih gitu dari ke atas, itu untuk pendidikan. Tapi itu tetap tergantung perusahaannya gitu, kayak yang memperkerjakannya tuh seperti apa. Tapi menurut aku pendidikan tuh bagus banget untuk mendorong kayak yang berkualitas atau enggaknya gitu, kayak yang cocok atau enggak, atau perhitungannya bagus atau enggak gitu ya. Next, kriteria selanjutnya yang tidak memberatkan kita calon karyawan, yaitu khususnya wanita, yaitu dandan. Karena ada ya, aku sempat gitu ngelamar kerja ke salah satu perusahaan, dan aku itu tahu lokernya itu dari temen aku, dan aku saat aku mau interview aku disuruh untuk dandan dong sama temen aku. Dan nyatanya apa, aku gagal lolos karena aku nggak bisa dandan, aku nggak bisa pakai lipstick, aku nggak bisa pakai maskara, aku juga nggak bisa pakai blush on. Pokoknya aku gagal interview karena
aku nggak bisa dandan. Nah, untuk di SPBU itu sendiri kalian tenang aja, untuk masalah dandan itu bisa disesuaikan. Jadi kayak untuk awal-awal itu nggak ada sih kriteria harus dandan gitu ya, tapi kalau kalian mau atau kalau kalian nggak mau juga itu bebas, pokoknya mau dandan atau enggak, mau cantik atau mau biasa aja, kalian bisa tetap kerja di SPBU. Pokoknya untuk kriteria di SPBU itu tidak memberatkan kalian. Untuk masalah perempuan atau laki-laki itu karena tidak ada lowongan kerja secara terbuka, kalian masih punya kesempatan untuk bisa kerja di SPBU. Kalian coba aja ya masukin ke SPBU di sekitar kalian. Oke teman-teman, kita next ke tipsnya. Jadi untuk tipsnya sih, kalian pokoknya nggak usah khawatir untuk kerja di SPBU, karena tidak banyak kriteria yang memberatkan kita gitu, kayak kelas santuy tapi memang berkualitas gitu. Pokoknya kita yang penting kita berperilaku baik, terus pendidikannya juga bagus, perhitungannya bagus, pokoknya kalian perfect. Meskipun ya mengenai tinggi badan, berat badan, atau mungkin cantik atau biasa aja, itu tidak dihiraukan. Pokoknya tipsnya kalian harus semangat untuk kerja, karena apalagi di SPBU ya, itu tidak banyak pemperhatian kita. Intinya kalian mampu aja gitu, dan semoga rezekinya selalu mengiringi kalian. Oke teman-teman, segitu dulu ya video yang bisa aku share kali ini ke kalian. Semoga video yang aku share ini bermanfaat dan bisa membantu kalian menjawab pertanyaan yang berada di benak kalian. Oke teman-teman, see you next video and thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.